Shalom, damai di hati. Kita berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, edisi hari ini Kamis 3 Oktober 2024. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Karena itu marilah lagi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tak putus-putusnya kami menaikkan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, yang terus memelihara perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu, menuntun kami, tapi juga menganugerahkan segala berkat-berkat yang kami butuhkan dalam menjalani hidup ini. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri, tapi juga untuk tuntunan Tuhan bagi kami. Kami hendak belajar lagi dari kebenaran firman-Mu yang terus mengarahkan langkah hidup kami. Siapapun kami, baik jemaat Gemi Maranatha Paslaten, semua orang-orang percaya yang menyaksikan renungan harian keluarga ini, sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Yakobus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6 ditulis begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian bacaan Alkitab, tema renungan hari ini, Allah menentang kecongkakan dan mengasihani yang rendah hati. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, persaingan hidup sering membuat manusia semakin egois, individualistik, dan membawa dia pada kesombongan atau kecongkakan diri. Kecongkakan sama artinya dengan sombong, arogan, dan takabur. Sikap ini yang sangat ditentang Allah karena merupakan sebuah penghinaan bagi sesama dan juga meniadakan pemeliharaannya dalam hidup manusia. Orang congkak tidak mengandalkan siapa-siapa selain dirinya. Tetapi ada juga orang yang memiliki kerendahan hati dalam menyikapi hidup yang penuh persaingan dan permasalahan. Kerendahan hati artinya selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Melalui kerendahan hati, orang percaya hanya mengandalkan kuasa Allah dalam hidupnya. Firman Tuhan saat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak. Nah, congkak secara harfiah berarti orang yang menempatkan dirinya di atas orang lain. Congkak menunjuk pada kesombongan, sikap arogan. Karena itu Allah berperang melawan mereka. Jadi sekalipun kecenderungan manusia pada dosa menyebabkan mereka juga condong pada iri hati, tetapi pemberian kasih karunia dari Allah dapat mengatasi semua itu, sehingga memungkinkan mereka untuk tidak iri hati. Sehingga dikatakan bahwa kasih karunia diberikan kepada orang yang rendah hati. Kehormatan dan pertolongan diberikan Allah kepada orang yang rendah hati. Itu adalah anugerah. Orang yang congkak akan berakhir dengan kehinaan, karena Allah menempatkan dirinya bagaikan sedang berperang dengan orang-orang congkak itu. Tidak ada kehinaan yang lebih besar daripada ketika seseorang dinyatakan sebagai pemberontak, sebagai musuh dan pengkhianat terhadap Allah. Orang yang congkak menentang kebenaran dan hukum Allah dalam berbagai keinginannya yang menentang pemeliharaan Tuhan Allah. Tetapi orang yang selalu rendah hati itu berbuat kebenaran dan taat pada hukum Allah dan mengandalkan Allah setiap saat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehancuran dari manusia terjadi ketika ia mulai sombong dengan apa yang dimilikinya. Ia mulai memandang remeh, memandang rendah, melihat orang lain buruk, dan merasa lebih daripada orang lain. Seolah-olah hidup dan mati orang lain ada di tangannya, bukan di tangan Allah. Padahal dia pun hanya manusia biasa yang terbatas adanya. Ingatkah kita dengan kisah Titanic, kapal terbesar dan mewah di awal abad ke-20 yang mampu mengangkut 3.000 penumpang dari Inggris ke Amerika Serikat dengan teknologi tercanggih di saat itu. Sebuah contoh kesombongan keluar dari perkataan si pemiliknya. Dia mengatakan jangankan 7 samudra, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Maka Tuhan Allah pun menunjukkan kuasanya sebagai pencipta. Di sebuah malam yang dingin di pelayaran perdananya,
Kapal ini menabrak gunung es dan tenggelam bersama dengan kesombongannya. Untuk itu janganlah menunggu kehancuran datang karena kesombongan kita. Hiduplah dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Pasti kita mendapatkan kasih karunia sebagai anugerahnya. Percayalah bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Ciri-ciri orang rendah hati yakni menghormati pandangan orang lain, menjadi pendengar yang baik, tidak iri hati, siap menerima kritik, pendapat dan saran orang lain juga diterima, mengakui kesalahan, siap bekerja sama, dan memiliki banyak teman. Mari kita jadi orang yang rendah hati supaya beroleh kasih karunia. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk kasih karunia yang Engkau beri bagi kami. Firman-Mu telah kami dengarkan lagi. Terus mengajar kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang congkak, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, agar Allah tidak berperang melawan kami. Jangan jadikan kami sebagai orang-orang yang melawan kehendak-Mu, tapi bawalah hidup kami, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang rendah hati, mengasihi orang lain, supaya kami akan terus menikmati dan menerima kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, untuk menampilkan ciri-ciri hidup orang yang rendah hati dalam hidup bersama dengan sesama kami dimanapun kami pergi dan berada. Supaya berkat-berkat-Mu akan nyata menjadi bagian kami. Berkat umur panjang, berkat sehat, berkat kuat, itu semua akan kami nikmati. Tapi juga berkat melalui usaha, pekerjaan, dalam pendidikan, hal-hal apapun yang kami perjuangkan, semua akan menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, karena kami mau merendahkan hati dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, bawalah hidup kami juga untuk tahu mengucap syukur untuk segala berkat-berkat yang kami nikmati, apapun bentuknya. Entahkah itu ketambahan usia kelahiran, pernikahan, bentuk-bentuk berkat materi, berkat sehat kuat, apapun itu ajar kami untuk mengucap syukur. Tapi juga ajarlah kami untuk berharap dan tetap kuat untuk menghadapi berbagai pergumulan di tengah dunia ini, sambil percaya bahwa apapun yang kami hadapi, Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena itu tuntunlah kami semua ya Tuhan, baik Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, bahkan siapa saja yang menyaksikan Renungan Harian Keluarga di channel YouTube ini. Besertalah dengan tiap langkah hidup kami, kemana kami pergi, ke sana berkat-berkat Tuhan dikirimkan menjadi bagian kami. Kami bersyukur untuk Komisi Multimedia Gemi Maranatha Paslaten yang terus mengupayakan firman Tuhan diberitakan melalui Renungan Harian Keluarga di channel ini. Tuhan berkati semua yang terlibat. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami. Kami melangkah menjalani hidup ini dalam tuntunan dan dalam penyertaan-Mu. Dengarlah seru sembahyang kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga di hari ini. Jangan lupa like, komen, bagikan video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.